yang suka membid'ahkan maulid, golongan Wahabi itu difasilitasi, didukung pendiriannya oleh para musuh Islam dari agama Yahudi. Pendiri Wahabi yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab itu murid dari tokoh Yahudi intelijen Inggris namanya Jeffrey Hamper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita simak bersama tadi paparan dari ulama kita, ulama NU, yaitu Kiai Marzuki Mustamar. Ini beliau menjelaskan dengan gamblang bahwasanya sejarah berdirinya Wahabi ini tidak terlepas dari peran mata-mata Inggris atau tentara Inggris yang bernama yaitu Mr. Hamper, di mana kita tahu bahwasanya Mr. Hamper ini adalah orang yang beragama Yahudi. Jadi kalau kita simpulkan bahwasanya munculnya gerakan Wahabi ini adalah didukung oleh gerakan atau faham dari agama Yahudi. Munculnya gerakan Wahabi dalam rangka untuk merusak Islam dari dalam. Inilah cita-cita dari agama Yahudi, agar bagaimana ajaran Islam ini rusak. Sehingga tidak aneh kemudian kalau akidahnya Wahabi dengan akidahnya Yahudi ini mirip, ya, ada kemiripan. Ya, ada kemiripan akidah dari Yahudi dan Wahabi, di mana kita tahu bahwasanya ajaran Wahabi ini adalah berpaham mujassimah atau musyabbihah, yang menyerupakan Allah seperti makhluk. Allah berfisik atau memiliki jisim atau raga. Ini titik temu antara Wahabi dengan Yahudi. Maka kemudian jangan heran kalau ajaran Wahabi ini senantiasa mengolok-olok ajaran kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena intinya adalah agar umat Islam, terutama yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, mereka ragu dengan ajaran mereka. Sehingga dengan membabi buta pengikut dari Wahabi ini, mereka senantiasa mengecam, menghina, mencaci maki amaliyah kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah kenapa kemudian Salafi Wahabi tidak merasa tentram. Mereka akan sibuk untuk mengurusi amaliyah kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itulah sejarah berdirinya aliran Wahabi yang kemudian menguasai di Hijaz, yaitu Mekah dan Madinah. Dulunya kalau kita belajar sejarah bahwasanya Hijaz, Mekah, Madinah ini di bawah kekuasaan dari Turki Utsmani. Ya, Turki Utsmani atau Turki Ottoman yang berpusat di Turki. Jadi paham keagamaan yang ada di Hijaz ini adalah pahamnya Sunni, dengan kita semuanya sama. Ya, pahamnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ini kelompok Yahudi berupaya agar bagaimana ajaran Islam ini rusak, sehingga peran dari tentara Inggris yang bernama Hamper ini, yaitu bekerja sama dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, jadi memberikan iming-iming, memberikan berupa hadiah, berupa dukungan kepada Muhammad bin Abdul Wahab agar menyerang Hijaz, sehingga dengan tuduhan bahwasanya apa yang diamalkan oleh kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di Hijaz ini dituduh
sebagai amalan yang bid'ah, khurafat, amalan yang merusak Islam. Dengan demikian, Mr. Hamper ini bisa mengambil hati dari Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, itulah yang menyebabkan kemudian Muhammad bin Abdul Wahab ini ya jadi budaknya Mr. Hamper. Jadi kerjasama dengan Inggris, kerjasama dengan Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian kerjasama dengan seorang penguasa yang dia ingin menjadi raja, ingin menjadi satu-satunya penguasa yang ada di Hijaz, yaitu Ibnu Saud. Jadi persengkokolan rahasia antara Mr. Hamper, kemudian Muhammad bin Abdul Wahab dan Ibnu Saud. Jadi mereka saling berbagi peran, berbagi tugas, bagaimana mereka bisa menguasai Hijaz, kemudian Hijaz ini bisa lepas dari kekuasaan, yaitu Turki Utsmani, di mana Turki Utsmani ini menggunakan paham keagamaan, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, maka sampai sekarang kelompok Salafi Wahabi ini mereka sangat berupaya agar sejarah yang mereka lakukan di masa lalu ini tidak dipahami, tidak diketahui oleh generasi sekarang. Jadi mereka akan marah, mereka berupaya untuk mengubur dalam-dalam, yaitu sejarah tentang Wahabi, ya, sejarah kelam tentang bagaimana pemberontakan Wahabi, pemberontakan Muhammad bin Abdul Wahab bersama dengan Ibnu Saud dan Mr. Hamper menguasai Hijaz. Nah, maka Wahabi akan marah kalau kita sebut mereka sebagai Wahabi, karena mereka khawatir nanti sejarah kelam mereka itu akan diketahui oleh generasi sekarang ini. Maka mereka untuk menyembunyikan identitas mereka, keburukan mereka yang telah diajarkan oleh ulama-ulama kita, telah diterangkan, jelaskan betapa jahatnya gerakan Wahabi ini, sehingga kelompok Wahabi ini menutupi ajaran mereka dengan label seolah-olah mereka adalah paling Islam, dengan label yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Tauhid yang murni. Kemudian mereka mengaku sebagai Salafi atau manhaj Salaf. Apapun itu, sebenarnya kita tahu bahasanya Wahabi berupaya untuk agar masyarakat sekarang ini mereka tidak memahami tentang sejarah kelamnya masa lalu mereka. Kalau masyarakat secara umum mengetahui bagaimana jahatnya gerakan Salafi Wahabi, tentu mereka akan menghindar, akan menolak ajaran Wahabi. Tapi itu tadi, karena mereka propaganda yang begitu masif, terutama targetnya yang ingin diwahabikan adalah generasi-generasi muda, generasi milenial yang mereka awam tentang ajaran Islam, namun memiliki semangat yang menggebu-gebu. Itulah yang kemudian didoktrin atau dicuci otaknya, ya, sehingga mereka bisa berpaham, yaitu Wahabi dengan ciri-ciri biasanya mereka merasa paling Islami, merasa paling murni ajaran Islamnya, kemudian menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang buruk kepada umat Islam di keluar kelompok mereka, seperti tuduhan musyrik, kafir, syirik, bid'ah dan sebagainya. Jadi apa yang digembar-gembarkan oleh kelompok Wahabi hanya berputar pada tuduhan bid'ah, syirik, kafir, musyrik. Hanya itu saja yang mereka pahami. Ya, sehingga mereka ini sangat minim tentang ajaran Islam. Ya, jadi hanya modal semangat yang menggebu-gebu, kemudian didoktrin oleh dai-dai mereka, sehingga dengan begitu mudahnya mereka menjadi budak dari Wahabi. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Terus kita sampaikan informasi ini kepada generasi kita, generasi muda kita, agar generasi kita tidak tertipu dengan cover atau dengan bungkusnya yang seolah-olah bagus, seolah-olah menjanjikan sebagai ajaran yang murni, yang kembali kepada tauhid. Namun kalau kita telusuri lebih dalam, ternyata ajaran mereka, ajaran Salafi Wahabi ini sangat bermasalah. Ajaran Wahabi ini
sangat kontradiksi, sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka menyebarkan ideologi takfiri, suka mengkafirkan, tabdi'i, suka gampang menuduh bid'ah, tasyriki, sedikit-sedikit musyrik kepada siapapun yang memiliki pandangan yang berbeda dengan kelompok Salafi Wahabi. Mereka sangat eksklusif, ya, sangat eksklusif, sangat intoleran, sangat radikal. Siapapun yang berbeda dengan mereka, ini pasti mereka tuduh sesat, ahli bid'ah, dan tentunya menurut mereka hanya mereka sendirilah yang masuk surga. Di luar kelompok mereka divonis itu sesat. Nah, ini jadi mengakui kebenaran tunggal. Ya, jadi tidak ada kebenaran menurut mereka ini kecuali kebenaran itu hanya dari paham Salafi Wahabi. Ini yang mereka pahami. Lihat saja para penyokong atau kelompok-kelompok yang menyebarkan ideologi Wahabi, ini mereka sangat minim pengetahuan ajaran agama. Hanya bermodalkan satu ayat, sepotong-sepotong hadis, kemudian dengan gampangnya menyerang amaliyah kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seolah-olah di muka bumi ini hanya kelompok mereka sendiri yang layak untuk masuk surga. Semuanya di luar kelompok mereka ini mereka vonis dengan balasan neraka. Nah, ini perlunya kita semuanya untuk faham sejarah masa lalu, kita ajarkan, kita berikan info agar anak keturunan kita semuanya, anak keturunan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah terbebas, terhindar dari fitnah Wahabi. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah pencerahan dari Kiai Marzuki Mustamar bisa memberikan kemanfaatan, bisa memberikan tambahan informasi. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala khilaf, segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.